Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Bapak Faik Rahimi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Faik Rahimi SHMH, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang akan membahas tentang Human Capital Development atau pengembangan sumber daya manusia. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aan Purnama, itu saya sendiri, dan teman saya Yesi Ananda. Baiklah, kita ke pembahasan. Apa itu human capital? Sesuai dengan pengertiannya secara harfiah, human capital artinya adalah perusahaan menempatkan manusia bukan lagi sekedar sebagai resource atau sumber daya, melainkan sebagai capital atau modal dan aset. Yap, manusia yang ada di dalam perusahaan adalah sebuah modal. Jika HRD menempatkan manusia sebagai sebuah alat untuk dikeruk manfaatnya dalam rangka kebutuhan perusahaan, maka dalam konsep human capital, manusia ditempatkan sebagai modal perusahaan yang menanamkan kemampuannya untuk nantinya memetik hasilnya bersamaan dengan perusahaan. Yang kedua, pengaruh konsep human capital untuk perusahaan. Dengan adanya konsep human capital ini, bisa kita katakan bahwa perusahaan akan memperlakukan karyawannya dengan lebih baik lagi. Dengan memperlakukan karyawan lebih baik lagi, otomatis karyawan akan memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap perusahaan. Dan efeknya, kinerja akan terus meningkat dan secara simultan, pada puncaknya keuangan perusahaan akan semakin baik. Nah, mengapa pengembangan SDM perlu dilakukan? Perusahaan yang dapat mencapai kesuksesannya adalah perusahaan yang mengerti bagaimana pentingnya strategi pengembangan SDM dan mengetahui upaya apa saja yang harus ditempuh. Hubungan seorang karyawan dengan pimpinan perusahaan bukan hanya terikat atas hubungan kerja saja, namun secara manusiawi, keduanya juga saling berinteraksi. Oleh karena itu, pengembangan SDM dapat dijadikan sebagai suatu bentuk apresiasi seorang pemimpin terhadap karyawan dalam aspek humanis. Baik, itulah beberapa paparan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, baik yang ada dalam sebuah institusi maupun sebuah perusahaan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Nah, setelah ini kami akan membuka forum diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan teman-teman untuk nantinya bertanya mengenai topik yang telah kami paparkan. Baiklah, sekian dari kami kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.